Kore'ye asker gönderiyoruz, duymuşsundur. Duydum binbaşım. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya doakan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan menceritakan film yang diadaptasi dari kisah nyata seorang veteran, yaitu Sulaiman. Film ini berjudul Ayla The Doctor of War, merupakan film Turki tahun 2017. Film yang bergenrekan drama berlatar belakang Perang Korea. Film ini rilis pada tanggal 27 Oktober tahun 2017. Dan sebelumnya saya peringatkan konten ini hanya tayangan spoiler. Dan alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara utuh. Dan mari kita simak alur ceritanya. Film ini diperankan oleh Ismail Hajioglu sebagai Sulaiman. Ia memiliki anak angkat Korea bernama Ayla yang diperankan oleh Kim Sul. Cerita film berawal setelah Perang Dunia II. Pecahlah perang antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950. Kala itu negara Turki menjadi pasukan perdamaian di bawah naungan PBB. Terlihat gadis kecil yang sedang berlari dengan ceria. Orang tuanya memanggilnya dengan sebutan Sol'a. Hari ini ia mendapatkan hadiah sepeda dari orang tuanya. Kebahagiaan terpancar dari wajah Sol'a bersamaan dengan jatuhnya bom serangan musuh dari udara. Kekacauan tak terhindarkan. Sepeda barunya melebur bersama roda tank sebagai petanda serangan musuh telah sampai pada Daegu. Nun jauh di sana, di negara Turki, sekelompok veteran tentara sedang bersepeda berangkat menuju ke kantornya. Pada pembukaan film ini diperlihatkan Ali yang menggemari seorang penyanyi. Kemudian Shin juga memperlihatkan dua gadis berhias dengan ceria menanti kekasih mereka, termasuk Nuran yang sedang meluangkan waktu 2 detiknya untuk menatap kekasihnya, yaitu Sulaiman. Di kantornya, Sulaiman sedang diminta menghadap komandan kesatuan infanteri. Sulaiman ditugaskan oleh komandannya untuk ikut serta dalam pengiriman tentara perdamaian ke Korea Selatan, hingga ia terpaksa harus meninggalkan kekasihnya Nuran untuk melaksanakan kewajibannya. Ia pun berjanji akan menikahinya selepas kembali ke Turki. Di tempat lain, Nimet, wanita yang diam-diam mencintai Sulaiman. Ia sedang ikut gelisah dengan kabar keberangkatannya. Melalui telegram yang ia kirimkan kepada ayahnya, Paman Hussein. Berangkatlah Sulaiman dan pasukannya ke Korea Selatan. Dalam perjalanannya, di bagian ini telah memperlihatkan bagaimana lemah lembutnya hati Sulaiman. Ketika komandannya menggerutukan semut dan meminta ia untuk membunuhnya dengan minyak, Sulaiman justru memberinya gula. Ia juga mengatakan pada sang komandan agar dapat hidup berdampingan dengan binatang ini. Sulaiman beserta tentara lainnya telah sampai di Korea Selatan pada bulan Oktober tahun 1950. Perjalanan akan langsung menuju ke Daegu, Korea Selatan. Sesampainya di sana, musuh menyerang markas. Sulaiman, Ali beserta tentara lainnya berhasil melarikan diri. Jauh di Turki, Nimet merasa gelisah dengan perasaannya. Ia terpikirkan dengan keadaan Sulaiman. Dan benar saja, pada malam harinya saat dalam perjalanan, mereka kembali diserang oleh musuh. Dan mereka kembali dapat bertahan melawannya. Mereka melanjutkan perjalanan malamnya dan memutuskan untuk jalan melalui tengah hutan, tempat yang telah porak-poranda dan mayat di mana-mana, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Sulaiman menemukan seorang anak kecil duduk sendiri di samping jenazah orang tuanya yang telah mati di pantai. Kemudian Sulaiman mengajak untuk ikut dengannya. Sulaiman berkata kepada gadis kecil itu bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Sulaiman membawanya ke markas mereka. Sesampainya di sana, anak kecil itu hanya terdiam dan tidak bicara apapun, termasuk mengatakan siapa namanya. Sulaiman pun memberinya nama Ayla. Di Turki, Ayla adalah nama yang bagus. Ayla berarti bulan, karena wajahnya seperti bulan. Ayla tidak ingin lepas dari Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, ia selalu ikut. Sulaiman pun tidak tega jika harus meninggalkannya, karena semenjak bertemu, Ayla tidak ingin berpisah darinya. Sekalipun waktu itu musuh sedang mengepung mereka, Sulaiman meminta Ayla untuk tetap berdiam di bawah mobil. Mata kecilnya menatap Sulaiman tanpa sedikit pun bergeming. Sulaiman kini telah terkepung oleh musuh. Sebilah pisau dari musuh menancap pada tubuhnya. Hingga pertolongan datang, mereka terselamatkan termasuk Ayla. Berita peperangan yang terjadi di Korea telah sampai pada negara Turki. Nemet terlihat panik saat mencoba menghibur orang tua Sulaiman. Di luar sana, berita penyerangan musuh pada tentara Turki, termasuk Sulaiman, telah sampai juga pada Nuran dan pamannya. Semalaman Ayla menemani Sulaiman dan tertidur di sampingnya. Saat Sulaiman tersadar, teman-temannya menyambutnya dengan bahagia. Komandannya mengatakan bahwa orang Korea akan mengambil Ayla, namun
namun Ayla menolaknya. Sang mayor mengabarkan bahwa Sulaiman beserta tentara lainnya mendapatkan penghargaan medali dari Korea Selatan karena keteguhannya saat melawan musuh pada waktu itu. Namun sang mayor juga meminta Sulaiman untuk menyerahkan Ayla kepada Sersan Saduk beberapa hari ini agar tidak mengganggunya dalam menjalankan tugasnya. Sedikit membutuhkan perjuangan bagi Sulaiman untuk berpisah dengan Ayla karena Ayla tak ingin terpisah darinya. Ayla telah berhasil diambil alih oleh Sersan Saduk. Namun saat ditinggal beberapa saat, Ayla menghilang bersembunyi di dalam mobil dinas Sulaiman dan Ali. Apel pemberian penghargaan medali sedang berlangsung. Beberapa tentara yang telah berhasil bertahan melawan serangan musuh pada waktu itu telah berbaris di depan, termasuk Sulaiman. Dan tiba-tiba saja Ayla berlarian masuk ke dalam barisan apel untuk menemui Sulaiman. Dan di saat akhir acara, Sulaiman dan Ayla pun berfoto. Sulaiman mengirimkan foto bersama Ayla kepada ayahnya dan Nuran. Nimat seperti biasa membacakan suratnya untuk Paman Hussein, ayah dari Sulaiman. Berbinar wajahnya saat ia membacakan isi surat sambil melihat wajah gadis kecil dan Sulaiman yang ada di dalam foto. Di sisi lain, Nuran memasang wajah gelisah saat mendapatkan kabar dari Sulaiman. Ia merasa terganggu dengan kehadiran gadis kecil yang ada di sisi Sulaiman. Nuran mengkhawatirkan jika nantinya Sulaiman akan mengorbankan nyawanya hanya demi gadis kecil ini karena kebaikan hatinya. Januari tahun 1951, salju turun lebat. Semua tentara Turki telah menerima keberadaan Ayla termasuk mayor di Crimea. Mayor itu memberikan baju dingin untuk Ayla. Setiap harinya gadis kecil itu menghabiskan waktu bermain dengan para tentara dan duduk manis memperhatikan para tentara saat sedang berlatih. Sulaiman mulai mengajarinya makan sendiri. Sampai saat ini Ayla masih belum bicara sepatah kata pun dengannya. Sulaiman tetap tersenyum penuh kesabaran menatap Ayla. Sulaiman merawat Ayla dengan sepenuh hatinya, dibantu oleh teman-temannya. Hari ini Sulaiman memutuskan untuk mengubah gaya rambut Ayla menjadi lebih pendek agar ia tidak kesusahan untuk merawat Ayla. Saat malam tiba, Ayla menyusul tidur di samping Sulaiman. Walau beberapa kali Sulaiman memperingatkan untuk tidur terpisah. Dan keajaiban datang pada keesokan harinya saat para tentara Turki sedang berlatih. Ayla tiba-tiba mengeluarkan suaranya. Ia berbicara menyerukan kalimat yang biasa para tentara ini ucapkan. Ia juga melaksanakan setiap perintah dari komandan layaknya tentara. Kemudian scene beralih ketika Sulaiman bersama teman-temannya mengajak Ayla bertidur. Kini mereka sudah berada di Tokyo di bulan April tahun 1991. Disinilah Sulaiman banyak berfoto dengan Ayla dan membelanjakan baju baru untuk Ayla. Kedekatan mereka telah menyerupai ayah dan anak kandungnya. Esokan harinya, Sersan Saduk memberitahukan kepada Sulaiman bahwa ia telah menemukan keluarga Ayla. Dia juga memberikan alamat rumahnya kepada Sulaiman. Sulaiman langsung bergegas menuju ke tempat tinggal keluarga Ayla. Ia hanya ingin memastikan semuanya sebelum melepaskan Ayla. Namun sesampainya di sana, ternyata itu hanya jebakan dari tentara Korea Utara. Sulaiman disergap dan disiksa. Ia dipaksa untuk mengatakan keberadaan Amerika saat ini. Sulaiman tetap terdiam. Ia disiksa beberapa kali hingga akhirnya Ali datang bersama Saduk dan berhasil melepaskan Sulaiman. Mereka melarikan diri dengan sepeda motor yang selama ini disembunyikan oleh Saduk. Esokan harinya bertepatan saat penampilan solo penyanyi yang ditemani Ali, penyanyi yang diundang langsung dalam acara ketentaraan. Bertepatan saat Ayla berhasil memintakan tanda tangan dan ketukan bibir di poster untuk Ali. Sersan Ali tertembak. Darahnya menyembur keluar hingga mengenai poster kecil wajah penyanyi tersebut. Ali meninggal saat itu juga. Rasa duka yang mendalam menghantam hati pemuda yang penuh kelembutan ini. Sampai saatnya tiba, Sulaiman dan teman-temannya sudah habis masa tugas dan harus kembali ke Turki. Tugas mereka akan digantikan dengan pasukan lain. Hal ini membuat Sulaiman sangat dilema. Di satu sisi ia harus pulang dan memenuhi janjinya kepada Nuran untuk menikah. Namun di sisi lain ia sangat berat untuk meninggalkan Ayla. Sementara teman-temannya kembali ke Turki, Sulaiman memutuskan untuk tinggal beberapa waktu lagi untuk mengurus Ayla. Nasib Nuran pun terombang-ambing. Berbulan-bulan ia ditinggalkan kekasihnya karena tugas negara, menunggu dengan penuh kekhawatiran atas keselamatan kekasihnya. Dan kini waktu yang ditunggu telah tiba, namun kekasihnya itu memutuskan untuk tinggal lebih lama lagi. Ia memang mencintai Sulaiman, namun Nuran tidak bisa selalu menunggu dan merasa digantung. Tambah ia mendengar rumor tentang Sulaiman yang telah mempunyai wanita lain. Sulaiman sedang berfokuskan dengan siaran radio dari Turki, ditemani oleh Ayla.
sebuah lagu cinta yang dipersembahkan untuk Sulaiman dari Nuren di Iskandur. Nimet saat itu tak sengaja ikut mendengarkan siaran radio yang sama. Nimet menangis merasa terluka hatinya. Akhirnya Sulaiman terkena tegur oleh kolonelnya karena ia masih tak ingin pulang demi Ayla. Berapa lama pun Sulaiman minta penangguhan waktu kepulangannya, namun ia tetap harus pulang dan terpaksa berpisah dengan Ayla. Sebelum ia pergi, ia ingin memastikan di mana Ayla akan tinggal. Ayla akhirnya ditangani oleh pihak yang berwenang dan dimasukkan ke sekolah Ankara School, sekolah khusus anak-anak korban perang. Namun Ayla menyusul Sulaiman saat ia hendak akan meninggalkan Ayla di sekolah itu. Sulaiman kembali membawa Ayla ke markas dan menyembunyikannya di kamar. Hal sangat sedih pun terjadi pada saat keduanya benar-benar tidak ingin dipisahkan. Sampai-sampai Sulaiman menyelundupkan Ayla ke dalam koper agar ia bisa membawa Ayla bersamanya ke Turki. Hari ini Sulaiman memutuskan untuk kembali ke Turki. Hukum dan peraturan tidak boleh membawa pergi anak Korea ke luar negaranya. Sulaiman menyelundupkan Ayla ke dalam kopernya. Sebelum naik ke kapal, saat pemeriksaan barang bawaan, Sulaiman lolos. Namun sialnya guru dari asrama sekolah Ayla pergi dan mencari keberadaan Ayla. Terpaksa langkah Sulaiman terhenti hingga komandannya memaksa Sulaiman untuk membuka kopernya. Dan betapa terkejutnya orang-orang yang melihatnya saat itu. Ayla dengan patuh tertidur melipat di dalam koper. Dan kali ini mereka benar-benar terpisah. Sulaiman berjanji kepada Ayla ia akan menemuinya lagi. Namun sesampainya di Turki, Sulaiman harus menerima kenyataan pahit bahwa Nuran sudah menikah dengan orang lain. Untuk melupakan kesedihan dan melanjutkan hidupnya, ia memutuskan menikah dengan gadis pilihan ayahnya, yaitu Nimet, dan mereka pindah ke kota lain. Awalnya Sulaiman tidak memperdulikan Nimet. Ia selalu disibukkan oleh urusannya mencari Ayla seorang diri. Namun dengan ketulusan cinta yang dimiliki Nimet, Nimet mencoba mendekati Sulaiman dan meminta untuk menceritakan tentang Ayla karena Nimet ingin sekali membantunya. Namun lagi-lagi usaha mereka belum juga membuahkan hasil. Berbulan-bulan, bertahun-tahun Sulaiman tidak pernah melupakan Ayla dan tidak lelah mencari. Namun tidak banyak hasil dan catatan seorang gadis Korea bernama Ayla. Kesulitan ini karena Ayla tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya. Sulaiman tidak kehilangan harapan. Ia tidak mau mati sebelum memenuhi janjinya menemui Ayla. Walaupun Ayla bukanlah anak kandungnya, namun cinta dan kasih sayangnya tulus dan murni. Nama Ayla sudah terpatri di dalam jiwa Sulaiman semenjak pertama bertemu. Sampai kapanpun Ayla tetaplah putrinya. Melalui bantuan jurnalis, Ayla berhasil ditemukan yang ternyata memiliki nama Kim Eun-ja. Penantian Sulaiman pun akhirnya berakhir setelah 60 tahun lamanya berpisah. Akhirnya mereka bertemu pada tahun 2010. Ayla yang dulu ia temui adalah gadis kecil lucu, sekarang sudah menjadi wanita parubaya. Ayla pun sangat merindukan ayah angkatnya itu, menunggu kapan ayahnya akan datang menjemputnya. Ayahnya yang dulu muda dan gagah kini sudah menjadi pria tua yang rentah. Emosi tak terbendung oleh keduanya. Sangat bahagia dan haru hubungan ayah dan anak antara Sulaiman dan Ayla, menunjukkan bahwa keluarga tidak terbatas hanya dengan hubungan darah, namun kasih sayang begitu luas. Meskipun berbeda ras, negara, dan dipisahkan oleh jarak dan waktu yang begitu lama, namun hubungan batin tidak akan terhapus. Cinta yang tulus akan selalu ada dan selalu mencari jalan untuk memilikinya. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Bye bye. Assalamualaikum.